Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Matkul Manajemen Sumber Daya Manusia Offering N. Di sini kami akan membahas sebuah materi dari pertemuan ke-14 untuk memenuhi tugas akhir manajemen sumber daya manusia. Topik yang kami bahas adalah tentang SR infrastruktur, di mana di dalamnya membahas tentang SR Organization, Controlling and Analysis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudara Aditya Putra Wardanu. Yang kedua ada saya sendiri, Aldera Pradika Sugianto. Yang ketiga ada Saudara Alfaini Waidur Rohim. Dan yang terakhir ada Saudara Alifandra Ibrahimidin. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang SR Organization terlebih dahulu. Saya ingin memulai dengan beberapa aspek internasional. Oke, jadi bagaimana tampilannya? Sangat sederhana. Semua perusahaan-perusahaan besar memiliki kantor pusat. Perusahaan dibagi menjadi beberapa wilayah besar di dunia. Dan di dalam wilayah yang mereka miliki, mereka mempunyai anak perusahaan. Kepala anak perusahaan ini, mereka biasanya melapor ke kepala di kantor pusat. Ini adalah tampilan operasi skala besar. Oke, selanjutnya, inti permasalahan yang saya bahas adalah mereka memiliki SDM di kantor pusat dan mereka juga memiliki SDM di anak perusahaan. Tidak lupa juga mereka memiliki seorang rekrutmen SDM, trainer, developer, dan apapun yang berkaitan dengan SDM. Jadi SDM sekarang ada di mana-mana. Jika ada orang melakukan magang di kantor pusat, maka akan melakukan hal-hal yang berbeda dibandingkan jika mereka melakukan magang SDM di anak perusahaan. Kemudian, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan SDM tradisional dan SDM strategis. Yang pertama, saya akan membahas tentang manajemen SDM tradisional terlebih dahulu. Dalam para manajemen SDM tradisional, profesional SDM bekerja secara reaktif. Mereka tidak mendidik pekerja tentang tanggung jawab atau bagaimana pekerja mereka akan dilakukan. Mereka berasumsi bahwa manajer mereka akan menyelesaikan pekerjaan mereka dan bahwa karyawan akan mengambil pelatihan saat kerja. Secara umum, mereka bekerja untuk memecahkan masalah karyawan, mengelola hubungan kerja, dan membuat karyawannya bahagia. Contoh tugas manajemen SDM tradisional antara lain, yang pertama, menempatkan iklan untuk pekerjaan ketika departemen meminta peran untuk diisi. Yang kedua, menjawab pertanyaan karyawan tentang tunjangan dan gaji. Yang ketiga, memberhentikan karyawan. Karena peran ini reaktif, tugas terkadang perlu terburu-buru atau terpecah. Kemudian saya akan membahas tentang manajemen SDM strategis. Sebaliknya, manajemen sumber daya manusia strategis memiliki pendekatan yang lebih luas. Seorang manajer SDM strategis fokus pada pembentukan strategi jangka panjang. Misalnya, ketika mereka mencari pekerjaan untuk suatu posisi, mereka mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan dan tujuan perusahaan di masa depan. Sementara manajer SDM tradisional bekerja secara reaktif, manajer SDM strategis bekerja secara proaktif. Contoh tugas manajemen SDM strategis antara lain, yang pertama merekrut karyawan berdasarkan tujuan jangka panjang. Yang kedua, melatih karyawan. Yang ketiga, membuat buku pegangan karyawan. Yang terakhir, mengembangkan cara untuk membantu karyawan mencapai tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran SDM menurut Dave Ulrich. Yang pertama ada peran Management of Strategic Human Resource atau Strategic Partner, yaitu bagian SDM yang berfokus pada menyelaraskan strategi dan praktek SDM dengan strategi bisnis. Bagian SDM menjadi mitra strategik manajemen puncak untuk mewujudkan keberhasilan strategi bisnis dengan menerjemahkan strategi bisnis ke dalam praktek pengelolaan SDM. Yang kedua ada peran Management of Transformation and Change atau Change Agent, yaitu mengelola setiap transformasi atau perubahan dalam organisasi, termasuk perubahan budaya dasar organisasi. Bagian SDM mengidentifikasi dan menerapkan proses perubahan akibat penerapan ide-ide atau inisiatif yang didesain atau diterapkan organisasi. Yang ketiga ada peran Management of Employee Contribution atau Employee Champion, yaitu terlibat dalam permasalahan ekspektasi dan kebutuhan SDM sehari-hari. Bagian SDM secara aktif dan agresif berperan dalam mengembangkan serta meningkatkan komitmen dan kontribusi SDM untuk mencapai keberhasilan organisasi. Peran yang keempat adalah Management of Company
Manajemen of Company Infrastructure atau Administrative Expert, yaitu ahli dalam menjalankan administrasi dan infrastruktur terkait SDM dengan efektif dan efisien. Antara lain yang terkait dengan rekrutmen, training dan pengembangan, peningkatan kerja, dan sistem remunerasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Alifandra Ibrahimudin. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Aldera, yaitu mengenai tanggung jawab rekan bisnis human resource. Hal pertama itu mengelola proyek SDM dan implementasi program untuk kebijakan publik, hukum dan keamanan, dan strategi. Yang kedua itu bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sumber daya manusia di bidang etika, perencanaan kompensasi, manajemen kinerja, manajemen bakat, manajemen jumlah karyawan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk mempengaruhi tanpa otoritas langsung. Keempat, memberikan analisis data dan memantau hasil SDM melalui metrik utama, lalu mengembangkan dan mengkomunikasikan status inisiatif utama dengan laporan SDM. Lalu yang terakhir, memberikan konsultasi SDM, interpretasi kebijakan, dan perencanaan strategis untuk semua tingkatan dan organisasi klien. Lalu selanjutnya penyebab perusahaan outsourcing. Outsourcing di sini maksudnya menggunakan jasa outsource. Perusahaan outsource sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Yang pertama itu fokus mengurus kegiatan inti bisnis, fokus pada kompetensi inti perusahaan dan tujuan akhir organisasi. Ketika menggunakan tenaga kerja outsource, perusahaan tidak perlu lagi khawatir mengenai pekerjaan teknis sehari-hari yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan inti bisnis. Lalu yang kedua, kualitas. Penyedia jasa outsource memiliki keahlian jangka panjang di bidangnya dan merupakan penyedia jasa yang lengkap untuk kebutuhan perusahaan. Lalu yang ketiga, menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan. Karyawan outsourcing sudah memiliki keahlian spesifik yang dibutuhkan, seperti keahlian membersihkan atau mengorganisir barang, sehingga perusahaan yang membutuhkan jasa karyawan outsourcing bisa menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan. Lalu yang terakhir, fleksibilitas, di mana permintaan layanan bergantung pada kebutuhan aktual perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu model 3 pilar organisasi human resource modern. Model 3 pilar merupakan tipe baru dari SDM untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan. SDM ini bekerja dengan terbagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama adalah Human Resource Sharing Service Center atau SSC yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan urusan sehari-hari. Tipe kedua adalah Human Resource Business Partner atau HRBP yang memberikan layanan konsultasi Human Resource Management kepada departemen bisnis. HRBP adalah kunci untuk memastikan bahwa layanan Human Resource Management dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Lalu yang tipe ketiga adalah Center of Expert atau COE yang bertanggung jawab untuk merumuskan rencana strategi sumber daya manusia perusahaan, merumuskan berbagai kebijakan kerja, sistem, proses, dan mengembangkan produk sumber daya manusia. Jadi tujuan akhir dari 3 pilar adalah untuk mematahkan model yang berpusat pada fungsi dan kembali ke bisnis sehingga menciptakan nilai yang lebih besar. Baik, terima kasih untuk Alif. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian dan analitik sumber daya manusia. Jadi, mengapa salah satu pengendalian dan analitik sumber daya manusia itu penting? Alasannya adalah pengendalian memang menjadi penting karena rencana yang paling baik sekalipun dapat terjadi penyimpangan. Pengendalian juga dapat membantu manajer memonitor perubahan lingkungan dan pengaruhnya pada kemajuan organisasi dengan kecepatan perubahan dalam lingkungan organisasi pada tahun-tahun belakangan ini. Aspek pengendalian semakin lama semakin penting. Beberapa perubahan lingkungan yang paling menekan perlunya pengendalian adalah perubahan sifat persaingan, kebutuhan untuk mempercepat siklus pesanan sampai penyerahan, pentingnya nilai tambah pada produk dan jasa sebagai cara menciptakan permintaan pelanggan, lalu perubahan dalam budaya karyawan dan organisasi, serta kebutuhan yang semakin besar untuk melakukan delegasi dan kerja tim dalam organisasi. Pengendalian atau pengawasan, biasa disebut controlling, adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu sendiri. Kasus-kasus yang sering terjadi adalah akibat lemahnya pengendalian sehingga terjadilah berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dan yang dilaksanakan. Selanjutnya adalah pengendalian mutu pada bisnis dan pendidikan. Ada beberapa komponen dalam elemen proses kendali-kendali. Contohnya, yang pertama, pelacak atau sensor, suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang dikendalikan. Yang kedua, penilai atau asesor, suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan beberapa standar
atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor, suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat, jaringan atau jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Lalu selanjutnya adalah konsep pengendalian manajemen. Pengertiannya adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Lalu selanjutnya adalah pengendalian manajemen merupakan proses manajer yang mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasi strategi organisasi. Ini adalah berbagai kegiatan pengendalian manajemen. Contoh-contohnya, 1. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Yang kelima, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada. Lalu yang terakhir adalah mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Selanjutnya, konsep pengendalian mutu dalam dunia bisnis. Yang diutamakan adalah dalam pengendalian mutu dalam dunia bisnis adalah menciptakan mutu yang lebih baik. Pengertiannya adalah hal ini menyebabkan perbaikan dramatis dalam pengendalian, proses yang salah ditemukan dan proses itu dikoreksi untuk menghilangkan kesalahan. Karyawan diberi wewenang untuk memeriksa dan memperbaiki pekerjaan mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah mendesain sistem pengendalian. Manajer menghadapi sejumlah tantangan dalam mendesain pengendalian yang menyediakan umpan balik akurat, tepat waktu, dan ekonomis dapat diterima anggota organisasi. Jadi masalah ini dapat diatasi dengan analisis bidang prestasi kerja kunci dan titik-titik pengendalian strategis. Contohnya itu 1. Mengidentifikasi bidang prestasi kerja kunci. Jadi artinya itu aspek-aspek unit atau organisasi yang harus berfungsi efektif agar unit atau organisasi secara keseluruhan dapat berhasil. Yang kedua adalah mengidentifikasi titik pengendalian strategi. Titik penting dalam sistem yaitu tempat pemantauan atau pengumpulan informasi akan dilakukan. Selanjutnya, langkah menghadapi perubahan ada 3. Yang pertama, menciptakan siklus yang lebih cepat. Hal ini menyebabkan permintaan pelanggan untuk desain atau mutu penyerahan yang lebih baik. Yang kedua, menambahkan nilai. Waktu siklus yang dipercepat merupakan salah satu cara untuk mendapatkan daya saing. Yang ketiga adalah mempermudah delegasi dan kerja tim. Kecenderungan ke arah manajemen partisipatif juga meningkatkan kebutuhan mendelegasikan wewenang dan mendorong karyawan untuk bekerja sama dalam tim. Proses manajemen sumber daya manusia adalah prosedur yang berlangsung terus-menerus yang mencoba mempertahankan organisasi akan mendapat orang yang tepat di posisi yang tepat. Fungsi manajemen sumber daya manusia terutama penting dengan kecenderungan akhir-akhir ini ke arah pengurangan jumlah karyawan. Proses manajemen sumber daya manusia meliputi 7 aktivitas dasar. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Perencanaan masa depan kebutuhan personel sebuah organisasi memperhatikan aktivitas internal dari berbagai faktor dalam lingkungan eksternal. Kebutuhan terhadap perencanaan sumber daya manusia mungkin belum jelas benar, akan tetapi sebuah organisasi yang tidak ada perencanaan sumber daya manusia mungkin menghadapi kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan personel atau sasaran yang keseluruhan secara efektif. Yang kedua adalah rekrutmen. Rekrutmen sama dengan mengembangkan kumpulan calon tenaga kerja dalam hubungan dengan rencana sumber daya manusia. Job description sama dengan uraian pekerjaan, uraian tertulis pekerjaan non-manajemen, meliputi nama jabatan, tugas, dan tanggung jawab, serta termasuk lokasi dalam bagian organisasi. Position description sama dengan uraian tertulis posisi manajemen mencakup nama jabatan, tugas, dan tanggung jawab, dan termasuk lokasi bagian organisasi. Hiring specification sama dengan spesifikasi penerimaan, uraian tertulis tentang pendidikan pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau mengisi suatu posisi secara efektif. Aktivitas yang ketiga adalah seleksi. Meliputi langkah-langkah dalam proses seleksi adanya prosedur tujuan, tindakan, dan kecenderungan. Yang keempat adalah sosialisasi atau orientasi. Suatu program yang didesain untuk membantu karyawan menyesuaikan diri dengan lancar ke dalam suatu organisasi. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Training program adalah proses yang didesain untuk mempertahankan atau memperbaiki prestasi kerja saat ini. Yang keenam, penilaian prestasi kerja. Karyawan menilai atasan salah satu pendekatan pada penilaian prestasi kerja, termasuk meminta karyawan untuk mengevaluasi atasan mereka. Dan aktivitas yang terakhir adalah yang ketujuh,
promosi, transfer, demosi, dan PHK. Pergerakan personil dalam sebuah organisasi promosi, transfer, demosi, dan PHK, mereka merupakan aspek utama manajemen sumber daya manusia. Baiklah, itulah penjelasan dari kami mengenai materi pengendalian dan analitik sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.